Ya, jadi ada satu treatment di Kilau Raya MNC 32 itu adalah ada super family, ada Mbak Ino bareng Ivan, ada Bilkis bareng Ayu Ting Ting, kemudian siapa lagi ya? Ada Mama Is, Stefano, dan salah satunya juga ada saya bersama dengan Aisyah. Ya udah itu deg-degan, yang deg-degan bapaknya, tapi ya udahlah, kalau Aisyahnya kan emang dia juga udah sering nyanyi juga, penyanyi juga, jadi kolaborasi sama akunya itu lo deg-degan, dan apalagi sambil ngedance dan lain-lain. Jadi ini pokoknya banyak kejutan nanti di Kilau Raya MNC 32-nya ini. Salah satunya penampilan orang tua dan anak ini gitu. Jadi persiapannya sekarang latihan vokal pasti buat saya khususnya, kemudian juga ngedance juga. Sampai ada Bilar juga sama Lesti sama Baby L. Kemarin Bilar gini, beneran kita disuruh ngedance? Iya. Aku bilang gini, terus dia nanya, mau? Ya iyalah, kalau gue makan, gue kelebihan gue nari bukan nyanyi. Jadi setidaknya suara nggak bagus, nari gue bagus. Gitu. Hari ini juga ada latihan vokal juga. Ya hari ini kok tahu sih? Ya hari ini Aisyah di rumah. Kalau Aisyah sih emang ini sih, emang sudah latihan rutin juga. Nah kalau sekarang tuh emang ada lagunya di latihan juga dengan lagu yang akan ditampilkan. Kalau gue besok mungkin jadi nyusul. Jadi pokoknya semua mempersiapkan yang terbaik untuk ulang tahun MNC TV ke-32. Melihat perkembangan Aisyah, pendidikan, karir yang sangat baik, Kakak sendiri sebagai seorang ayah. Alhamdulillah, jadi untuk Aisyah itu, Aisyah kan anak pertama saya. Dari kecil itu sudah semua dicoba gitu. Jadi namanya juga anak pertama, semua juga pasti orang tua. Kalau anak pertama tuh karena kita kan belum berpengalaman sebagai orang tua, semuanya semua dibeli. Terus kemudian umur 6 bulan aja udah sekolah gitu kan. Nah kalau udah anak kedua, ketiga, keempat, kelima tuh ya udah tahu mana yang sangat penting, mana yang bisa, mana yang nggak usah, kayak seperti itu. Nah begitupun kegiatan, jadi kegiatan tuh Aisyah tuh dari kecil tuh udah balet, piano, kemudian juga silat. Kalau silat sih udah sampai berprestasi, pernah menjadi atlet terbaik juga. Memanah, berenang pasti. Nah terakhir tuh berkuda. Terus udah gitu SD juga dia udah menulis lagu dan lain-lain. Ya udah, kita sebagai orang tua memberikan fasilitas, dan alhamdulillah gue mendidik ke Aisyah dan juga anak-anakku yang lain harus tanggung jawab dengan pilihannya. Jadi ketika Aisyah memilih untuk serius di dunia berkuda dan juga menulis lagu, ya udah gue harus memberikan fasilitas yang terbaik. Alhamdulillah ada. Jadi Aisyah berkudanya juga sudah jadi atlet, kemudian juga mudah-mudahan jadi di PON menjadi salah satu perwakilan di salah satu provinsi Indonesia. Sudah levelnya udah dianggap sebagai salah satu atlet nasional berkuda juga. Kemudian juga menulis lagu juga udah beberapa lagu udah direkam. Makanya gue juga di rumah juga ada studio rekaman, bikin channel dan juga bikin label khusus juga untuk Aisyah dan teman-teman seniman lainnya gitu. Jadi ya udah alhamdulillah, dan untuk level Aisyah itu ya udah sibuk banget, apalagi dia pas SMP juga OSIS juga dan lain sebagainya. Jadi kegiatan sekolahnya juga jalan, aktifnya juga iya, pertemanannya juga lancar juga, banyak teman-temannya juga, dan karir olahraga dan seninya juga seimbang seperti itu. Kakak dikenal sebagai seorang family. Kakak sendiri sama Dede sendiri sebagai orang tua, gimana sih mendidik anak-anak sendiri? Mendidik anaknya ya masing-masing orang punya cara mendidik anak. Tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Tapi yang jelas kalau dari agama, pasti dengan agama itu dasarnya harus. Setelah itu juga memberikan kebebasan mereka untuk berkegiatan, memilih apa yang mereka suka, tapi harus bertanggung jawab seperti itu. Tapi ya berbicara mengenai anak, sebetulnya gue tuh agak-agak gimana juga, karena kan kesibukan gue tuh tidak bisa bersama dengan anak-anak gue tuh dengan terus-menerus seperti bapak-bapak yang lain. Pasti ada waktu-waktu yang lainnya mah bisa libur, gue enggak. Gue pergi itu kan anak-anak tuh masih tidur. Gue pulang anak-anak udah tidur. Jadi ketika pas ada di rumah, pas kebetulan gue ada, anak-anak juga pas lagi tidak berkegiatan, seru banget kita. Gitu. Jadi ngomongin soal nyanyi yang tadi, gue tuh lagi mau memberanikan diri membuat single juga. Nanti pas tanggal 15 Oktober akan keluar juga pas gue ulang tahun. Jadi single curahan hati gue sebagai bapak kepada anak, kali ini anak lelaki. Jadi curahan gue ke Jalu dan Jaki, karena mereka juga akan jadi seorang bapak nanti gitu. Jadi makin di sini tuh kepikiran gitu, gue tuh waktu buat mereka kok kurang ya gitu, kayak gitu. Jadi ya udah, seperti halnya gue kepada anak-anak, harus berani mencoba apapun dan mengekspresikan
apa isi hati, dan kali ini gue menunjukkan pada anak-anak, yuk ayah juga mengekspresikan dan juga memberikan pesan kepada anak-anak dengan sebuah lagu seperti itu. Jadi mereka tidak merasa ketakutan untuk mencoba seperti itu. Itu tanggal 15 nanti akan quality time bareng keluarga sekalian ngeluarin lagu. Kenapa? Berarti tanggal 15 nanti selain ngeluarin lagu akan quality time juga sama. Ya, nggak tahu tuh di jadwal gue sih ada kerjaan ya keluar kota. Gue feelingnya sih gue bakal dapat kejutan ya, feeling gue sih. Dari minggu ini tuh manajemen gue tuh kasaku suka hari ini manajer gue tiba-tiba ke Bandung. Ngapain ke Bandung? Ada meeting apa gitu, biasanya kan aku tahu gitu. Itu kayaknya sih ada kejutan, kayaknya GR-nya gue sih kayaknya ada kejutan. Nah, terakhir Aisyah ini kan udah beranjak remaja, udah ada suka-suka lawan jenis belum sih? Yang Oh itu dari SMP dia udah ngomong, dan aku tuh sama anak-anak tuh seterbuka itu. Jadi masalah pacaran kayak gitu tuh diobrolkan, didiskusikan. Jadi kayak aku bilang, kamu ada teman dekat gak? Enggak, tapi kamu ada yang disuka. Kalau sama aku tuh nggak terlalu terbuka banget. Kalau Raina yang si kembar itu dia terbuka cerita, namanya disebutin, ditunjukin chatnya, ada yang nyatain cinta dan lain-lain. Kalau Aisyah tuh lebih terbuka ke bundanya, terbukanya banget. Jadi misal kayak di tempat berkuda ada yang ganteng gitu, Bun ganteng ya kayak gitu. Itu ke bundanya berani. Kalau ke gue tuh agak-agak enggak. Tapi mengenai izin punya pacar, gue pernah ngobrol sama dia. Saya, teman-teman kamu udah pada punya pacar belum? Iya udah banyak yang punya pacar. Kamu kok enggak? Ya enggak aja kata dia. Terus aku bilang ini, ya udah aku ayah nggak ngelarang ya. Kalau kamu mau pacaran boleh, tapi harus tanggung jawab. Tanggung jawab dalam arti kata harus ada waktu untuk ketemu, ada waktu buat ngobrol, ada waktu gitu. Maksudnya tapi tetap dibatasi juga. Tapi kataku kamu prestasinya bisa menurun gara-gara waktunya tidak ada untuk berkuda, tidak ada buat bermusik, tidak ada buat sekolah dan lain, berkurang. Terus dia berpikir, oh iya, teman kamu yang punya pacar berprestasi enggak sih ya? Ya udah kamu pilihnya mana? Aku mau berprestasi, ya udah. Ya kayak gitu. Jadi keputusannya diberikan pada si anak gitu. Makasih banyak. Thank you ya.